Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya sedang bersama seorang ilmuwan yang dikenal sebagai seorang pakar kuantum, namanya Bapak Kunwardana Abioto. Apa kabar Pak? Ya, kabar baik Ya. Pak Maman. Beliau ini orang sangat luar biasa. Saya sering berbincang dengan beliau, sering mendengarkan ceramah-ceramahnya juga, dan dari teori-teori kuantum yang beliau kuasai ini ada sebuah pengembangan yang disebut koherensi. Benar ya Pak ya? Baik. Koherensi ini mengajarkan kita untuk bisa seimbang dengan alam. Dan ternyata alam ini juga bisa membantu kita untuk menyelesaikan banyak permasalahan. Karena kalau kita sudah koherensi dengan alam, kita bisa menyatu dengan alam, kita seolah bisa bicara dengan alam gitu ya Pak Kun ya. Nah, tapi bagaimana penjelasannya kita akan mendengarkannya langsung dari Pak Kun sebagai pakarnya. Tapi yang pasti begini, Pak Kun ini pernah punya permasalahan yang lumayan berat ya Pak Kun ya. Yaitu beliau pernah meminjamkan mobil kepada seseorang, terus mobil itu dibawa kabur. Sama berapa bulan Pak Kun waktu itu? 3 bulan. 3 bulan. Nah, kemudian beliau dengan istrinya melakukan koherensi dan alhamdulillah mobil itu balik dalam keadaan utuh ya Pak Kun. Kalau tidak ada metode itu, mungkin Pak Kun sendiri sudah kehilangan, sebetulnya sudah ikhlas waktu itu Pak Kun ya. Ikhlas ya. Dan ini sebetulnya suatu pengalaman yang jarang mungkin terjadi di dunia ini. Dan berkat koherensi ternyata itu sesuatu yang mustahil ya Pak Kun, ternyata bisa terjadi di dunia ini. Dan bagaimana ajaibnya koherensi ini, mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Kun. Silakan Pak Kun. Ya, baik. Terima kasih Pak Maman. Saya ingin menjelaskan mengenai koherensi ini, yaitu ya orang banyak menyebutnya menjadi keselarasan, keserasian, keterpaduan. Ya. Nah, jadi koherensi ini merupakan pintu bagi kita agar kita bisa melihat realita dunia secara sesungguhnya. Oke. Seperti kita ketahui, materi yang kita lihat saat ini, 3 dimensi yang ada saat ini, yang kita lihat dengan mata ya. Ya, panca indera kita. Itu hanya 4%. Dari seluruh realita dunia ini. 96%-nya itu tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Wow. Namun manusia dibekali dengan yang namanya extrasensory organ. Ya, jadi ada indera-indera lain ya selain panca indera yang jarang kita gunakan. Ya. Misalnya salah satu contoh ya, kalau kita ngobrol begini, wah ini sudah 10 menit ya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memberitahu bahwa ini sudah 10 menit? Ya, bukan panca indera kita, tapi ada sensori yang lain. Ya, kalau kita berjalan sudah 1 kilometer, siapa yang memberitahu kita? Oh ini sudah 1 kilometer. Ya. Kalau kita misalnya mau menata barang, ya, untuk kita masukkan dalam satu tempat, misalnya vas bunga ini, meja ini. Wah ini muat nih di tempat ini. Siapa yang memberitahu kok muat gitu? Nah itu adalah extrasensory organ. Ada gempa bumi, guncangannya, ada kita naik sepeda, keseimbangannya. Ya. Jadi ada banyak sekali sensor-sensor atau indera-indera lain. Dan kalau kita lebih banyak fokus ke materi, ke yang 4% ini, maka extrasensory organ menjadi tidak peka, menjadi tidak sensitif. Ya. Sehingga kita juga harus melihat ini sebagai suatu hal yang sangat penting. Ya. Jadi kalau kita melihat materi, ya, kita hanya melihat duniawi, kita hanya melihat uang misalnya sebagai indikator dari keberhasilan kita, ya, tanpa kita melihat spiritual, tanpa kita mau melihat non materi, ya, yang sebetulnya 96%, maka tadi kita tidak bisa melihat dunia secara sesungguhnya. Ya. Nah, maka dari itu koherensi ini merupakan pintu bagi kita untuk melihat rahasia-rahasia alam semesta berikutnya. Nah, dan rahasia-rahasia itu ya harus
dibuka dengan meningkatkan tingkat kesadaran kita. Ya, begitu tingkat kesadaran kita naik, ya, ini akan unlocking. Ya, rahasia-rahasia tadi akan unlocking untuk kita pelajari. Nah, kemudian kita kembali lagi ke koherensi. Kalau di dalam fisika, ya, koherensi itu adalah bagaimana, ya, misalnya dua buah gelombang, dia bisa saling berinterferensi, makanya harus ada koherensi, baik itu beda fasanya dan juga frekuensinya. Koherensi itu keselarasan ya? Keselarasan. Jadi kalau gelombang tuh ya kita selaras satu sama lain. Kita sebetulnya juga memberikan output gelombang juga. Misalnya kalau saya bicara, saya mengeluarkan gelombang suara. Betul. Ya. Saya berpikir menggunakan otak, saya mengeluarkan gelombang otak. Jantung saya berdetak, mengeluarkan gelombang juga. Ya, suatu vibration di sana. Nah, pertanyaannya, kita ini adalah multi-being frekuensi. Jadi banyak sekali frekuensi yang kita keluarkan. Ya. Pertanyaannya, apakah yang lain bisa menerima frekuensinya kalau tidak koheren? Misalnya otak kita berpikir apa, hati kita berpikir apa, ini jadi kacau. Betul, ya. betul. Sehingga gelombang yang ditangkap oleh pihak-pihak lain, ya, jadi tidak jelas kita maunya apa. Ya. Nah, ini sering menjadi suatu kelemahan diri kita. Ya, makanya ada yang bilang, lu apa yang lu ngomong sama apa yang lu perbuat beda gitu. Betul. Ya. Karena seharusnya selaras gitu. Betul, ya. Misalnya gini, kita selalu bicara sebagai Muslim ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi ada unsur pengasih dan penyayang di sana ya. Kita sudah menyampaikan pengasih dan penyayang. Tetapi di dalam otak kita, ya, kita misalnya selalu ada iri sama orang, ya, dengki sama orang, atau di hati kita selalu SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, ini kan nggak sinkron ya, dari ucapan kita, pikiran kita, dan hati kita. Ya. Sehingga frekuensi yang dikeluarkan ini, ya, jadi tidak koheren. Sedangkan vibrasi yang paling besar itu dikeluarkan oleh jantung kita. Ya. Orang menyebut heart, ya. Heart itu juga bisa didefinisikan hati kita. Ya. Nah, maka dari itu kita harus melakukan selalu keselarasan ya, dari semua frekuensi yang dalam tubuh kita. Kalau memang kita pengasih dan penyayang, ya, maka kita harus otak kita juga seperti itu. Bagaimana kita bisa membantu orang, peduli kepada orang, mengasihi orang, ya. Kemudian juga di hati kita juga harus senang melihat orang maju, orang lebih sejahtera, silahkan. Ya. Kita justru mendorong mereka untuk lebih maju. Makanya kalau kita punya semacam suatu filosofi, memberi itu lebih baik dari menerima, ini bagus banget. Ya. Kita kan rata-rata orang lebih senang menerima dibanding memberi ya. Kan hitung-hitungannya kalau plus minus ya, tambah kurang ya. Kalau kurangnya banyak gitu ya, kita memberinya banyak, berarti kita kurangnya banyak, habis dong uang kita. Ya, di dalam realita tidak seperti itu. Ya, dalam realita semuanya itu bergantung dari hati kita. Jadi kalau kita memberi ya, dengan ikhlas ya, dengan catatan harus ikhlas ya, ternyata ini menyebabkan koherensi meningkat. Koherensi kita dengan alam ya? Ya, koherensi itu atau keselarasan kita dengan alam. Alam ini beserta isinya, ya, dengan sesama manusia, dengan binatang, satwa lainnya, ya, dengan tumbuh-tumbuhan, ya, dan juga alam secara keseluruhan. Ini kita bisa lebih selaras. Ya. Nah, begitu kita lebih selaras, ya, kita bisa berinteraksi dengan sebaik-baiknya dengan mereka, karena dia tahu persis apa yang kita inginkan. Ya. Jadi semuanya itu bisa serasi, sejalan, ya, sehingga apa yang kita inginkan bisa dicapai. Ya. Maka dari itu, kalau banyak orang menyampaikan mereka adalah objek dari kehidupan, bahwa saya ini adalah korban dari kehidupan, lintasan peristiwa yang ada, ya, itu tidak adil.
Ya, banyak sekali hal-hal yang kita hadapi getir dan pahit. Ya. Padahal itu salah, ya. Nggak seperti itu. Kita bukan objek kehidupan. Kita adalah subjek dari kehidupan. Ya. Sebetulnya lintasan peristiwa yang diberikan ke kita, baik itu susah maupun senang, semuanya itu baik buat kita. Ya. Semuanya itu adalah untuk mendidik kita. Semuanya itu adalah untuk memberikan kita wisdom, ya, suatu kebijaksanaan untuk diri kita. Yang nantinya bila wisdom ini kita bertambah dan bertambah, kita menjadi manusia yang komplit, ya, yang memiliki tadi tingkat kesadaran yang lebih tinggi lagi, ya, seterusnya. Jadi semua lintasan peristiwa itu sudah satu paket. Ada kesulitan, ada kemudahan. Nah, yang kesalahan orang banyak lakukan bila terjadi bila terjadi lintasan kehidupan yang pahit, kata-kata mereka yang biasanya mereka lakukan adalah menunda untuk menyelesaikan masalah itu. Atau mengeluh, ya. Ya, mengeluh, lari dari kenyataan. Betul. Kemudian menyalahkan orang lain. Betul. Ya, kalau kita lihat, ya, ini adalah kurikulum pendidikan kita, ya, yang sudah ditakar secara seksama bahwa itu kita bisa selesaikan dengan baik. Sudah ditakar sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jadi kalau kita tunda, ya, artinya kita juga menunda kehidupan kita selanjutnya untuk kita bisa naik kelas, ya, untuk kita tingkat kesadarannya lebih tinggi lagi, ya. Maka dari itu kita hadapi, ya, kita tidak perlu mengeluh, ya, hadapi dengan tadi tidak perlu prasangka apapun, ya. Kita perlu yang namanya unconditional trust. Jadi trust itu adalah percaya tanpa syarat apapun bahwa semua lintasan peristiwa ini adalah baik untuk saya. Ya. Jadi artinya walaupun senang, ya, kita tetap, ya, tidak terlampau gembira sekali, ya, karena kita juga harus melihat, ya, lebih sensitif juga, ya, bahwa semua itu ada plus minus, ya. Walaupun kita juga dalam kepahitan, kita juga tidak boleh terlampau sedih, ya. Andaikan kita sedih, kita tidak perlu sedih sampai berlarut-larut. Nah, itu yang membuat kita stres, itu yang membuat kita takut, itu yang membuat kita marah, ya. Dan tadi takut, marah, cemas, stres itu yang membuat kita tidak koherensi, ya. Jadi faktor koherensi itu bergantung dari diri kita sendiri, ya. Makanya untuk bisa kita memperbaiki kehidupan kita, untuk kita bisa memperbaiki nasib kita, kita harus kenal diri dulu. Kita harus perbaiki diri kita dulu, ya. Nah, kalau kita masih memiliki racun mental, ya, hambatan psikologis, misalnya, seperti ya, iri dengki, ya, kemudian tadi takut, ya, kemudian marah, kemudian cemburu, ya, kemudian tidak toleran, ya, kemudian curiga tanpa sebab, dan ini yang paling penting yang sekarang orang banyak lakukan, narsis. Ya. Kalau kita narsis, ya, bahwa ini semua keberhasilan karena saya loh, nah, ini kesusahan karena saya loh. Nah, begitu kita udah narsis, maka koheren akan turun. Kalau ini misalnya negative thinking, itu maksudnya nggak? Ya, negative thinking ini ada berbagai hal, ya. Jadi kalau negative thinking itu yang sifatnya tadi berprasangka buruk dan lain-lain, kita tidak tabayun, betul. Kita selalu diblok oleh persepsi. Jadi kalau persepsi itu udah masuk di dalam otak kita dan kita tidak mau open mind, nah ini yang masalah. Ya benar, padahal persepsi itu nggak selalu benar, ya. Ya betul. Persepsi itu kan seringkali datang turun temurun atau dari lingkungan, ya. Kita harus, kan kita punya akal, ya. Kita harus cek mengenai kebenarannya, tabayun apakah benar, ya.
kemudian lihat dari yang ahli ya. Kemudian kita juga perlu membuktikan juga secara langsung bahwa kebenaran itu. Makanya orang yang hebat ya adalah orang yang memiliki rasa kehausan untuk mencari kebenaran, keingintahuan untuk selalu mencari kebenaran. Ya. Kalau orang sudah tidak punya keinginan untuk mencari kebenaran dan membuktikan sendiri kebenaran itu, ya, maka keimanannya itu masih bisa goyah. Ya. Tetapi kalau dia sudah membuktikan kebenaran itu, keimanan dia akan jauh semakin lebih tinggi. Ya, sehingga dia jauh lebih koheren. Artinya untuk bisa koheren itu pertama kita juga harus punya sifat yang baik, gitu ya. Juga berusaha untuk membuktikan, tidak hanya terpengaruh oleh kata orang gitu ya, mencari kebenaran seperti itu ya. Betul. Jadi kuncinya, karena ini koherensi adalah pintu. Ya. Pintu yang membuka dunia yang sesungguhnya. Ya, kalau saya menceritakan di sini, tunggu dulu, Dokter Kun, saya tertarik ya bahwa ini adalah kunci untuk membuka pintu yang sesungguhnya. Maksudnya seperti apa ya? Ya, tadi yang kita lihat kan hanya 3 dimensi. 3 dimensi. Ya. Pertanyaannya, apakah manusia itu hanya 3 dimensi? Apakah kita hanya makhluk 3 dimensi? Kita menyadari bahwa kita adalah makhluk dari bumi. Ya. Ya. Pertanyaannya, apakah memang benar kita hanya menggunakan komponen-komponen dari bumi saja? Apakah kita tidak berpikir bahwa sebenarnya kita juga adalah makhluk kosmik? Betul. Karena Nabi Adam alaihissalam adanya di surga itu kan? Sederhana mungkin pembuktiannya. Kenapa darah kita merah? Ya. Kenapa itu? Ya, di sana ada faktor zat besi. Ya. Kemudian kita dapat zat besi dari mana? Dari makanan kita, ya. Makan makanan kita, ya, sayur-sayuran, ya, buah-buahan itu dari mana? Dari tanah, ya. Tanah kita bisa subur dulunya karena apa? Letusan gunung, ya, lava. Nah, coba kita lihat komponen dari letusan gunung. Sama nggak komponennya dengan kejadian supernova, meledaknya suatu bintang di luar? Sama nggak komposisinya? Sama ya? Ya, kalau itu sama, artinya kita juga makhluk kosmik juga. Ya, sehingga tadi pertanyaannya, apakah mungkin kita bisa mereveal, membuka ya, rahasia bahwa sebetulnya kita bisa lebih dari 3 dimensi yang ada. Nah, untuk itu pintunya ada di koherensi ini. Ya, koherensi ya khususnya di frekuensi 0,1 Hz. Ya. Nah, bila kita sudah membuka itu, ya, kita akan bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang menarik. Artinya kalau kita sudah bisa menyatu dengan alam, membuka kehidupan yang realnya itu, bisa ada pengalaman-pengalaman yang seperti kata Pak Kun tadi. Ya. Jadi artinya untuk kita bisa ke sana, kalau saya ngomong di sini, nanti saya dianggap dongeng gitu kan, dianggap cerita aja gitu ya. Makanya, ayo earn the wisdom. Ya, jadi coba buktikan, ya, coba buktikan kita kurangi tadi marah tadi, kurangi rasa takut, kurangi rasa cemas. Coba kita buktikan kita lebih toleran sama orang. Kita memiliki sifat, ya, 4 sifat yang utama. Yang pertama, kita peduli sama orang. Yang kedua, kita mengasihi orang tanpa syarat, ya, tanpa menghakimi. Kemudian yang ketiga itu adalah kita berterima kasih, ya, berterima kasih. Yang keempat itu mensyukuri. Coba kita buktikan, kita gunakan bahan bakar itu, ya. Kemudian kita hilangkan semua racun mental, kita akan koheren. Nah, awalnya ya orang subjektif, ya, karena kita punya tubuh kita ini memiliki instrumen mengukur tingkat kesadaran kita. Nah, tapi kan
ini kan dilakukan secara subjektif. Nah, kebetulan ada alat yang bisa mengukur tingkat koherensi itu secara objektif. Nah, makanya saya melakukan eksperimentasi itu. Saya lakukan secara empiris ke banyak orang, ya, mulai dari tukang kebun, mulai dari ya semua, dari segala macam jenjang pekerjaan, ya bahkan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya anggota dewan atau misalnya jenderal gitu ya. Nah, saya coba, ya. Dan saya melihat, saya bisa menyimpulkan siapakah yang mendapatkan koherensi yang tinggi. Nah, yaitu adalah orang yang membantu orang dengan tulus dan ikhlas. Jadi saya lakukan sebelum, kemudian dia membantu orang saya tulus dan ikhlas, saya cek lagi sesudahnya. Ternyata koherensinya sangat meningkat. Ya. Dan yang kedua, orang yang tidak narsis. Ya. Jadi orang tidak menunjukkan ya, kehebatannya dan lain-lain. Selalu pada porsinya, pada tempatnya, dan pada waktu yang tepat. Ya. Ini adalah orang-orang yang memiliki tingkat koherensi yang baik. Nah, kalau orang sudah punya tingkat koherensi yang baik, ya apa yang akan dialami sih? Ya, nanti akan ada semacam perjalanan. Ya. Nanti akan diuji. Sesuai dengan tingkat kesadarannya. Dan juga ujian ini selalu meningkat. Ya, kalau dia tingkat kesadaran rendah, ujiannya kan disesuaikan. Ya, kalau kita SD, kita disesuaikan ujiannya. SMP, begitu kita naik, ya, maka kita akan diuji juga dengan hal yang jauh lebih besar. Pertanyaannya begini, banyak orang tidak mau keluar dari zona nyaman. Ya, dia sudah sangat nyaman, ya, udah aman di sana dengan zona nyamannya. Tadi, dia tidak akan naik kelas. Dia tidak akan mendapatkan wisdom yang lebih banyak lagi. Dia tidak akan mendapatkan atau mendapatkan rahasia alam yang lebih besar lagi. Kalau dia hanya tinggal di zona nyaman saja. Berarti dia harus keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman untuk membantu lebih banyak orang lagi, untuk peduli kepada lebih banyak masyarakat lagi, ya. Walaupun resikonya adalah ketakutan, walaupun resikonya itu adalah ditentang banyak orang, tetapi untuk kebenaran, ya, kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau kita ada di dalam zona nyaman, ya, kita nggak akan bisa mereveal atau membuka rahasia-rahasia alam tadi. Ini yang menarik, ya. Jadi kalau dari gelombang otak, ya, kita mengenal, ya, kalau tidur kita di delta, kemudian setelah itu theta, alpha, beta, ya. Tetapi begitu kita mendapatkan stresor yang besar, ya, ibarat kalau gitar, ya, kalau stresnya kecil, ya, kalau bunyinya kan nggak bagus. Ya. Kalau di stres yang lebih besar, ya, dia akan bunyi nyaring, ya, lebih kencang, ya, lebih kencang. Jadi banyaknya stresor bukan berarti negatif buat kita. Ya. Justru kita nanti berada pada frekuensi yang lebih tinggi lagi, yaitu di gamma. Bahkan bisa lebih tinggi lagi di frekuensi lambda. Ya. Maka dari itu kita nggak perlu takut. Wah, kok semakin hari stresornya semakin banyak, ya, karena itu adalah ujian kita agar kita bisa naik kelas. Ya. Begitu kita naik kelas tadi, tubuh kita ini terupgrade, ya. Pikiran kita, otak kita yang tadinya otak 1.0, ya, jadi otak 2.0, gitu. Jantung kita, jantung 1.0 jadi jantung 2.0. Ini saya ibaratkan seperti analogikan seperti itu, tapi ada kimiawi di dalam yang melakukan itu. Jadi ini menarik, ya. Koherensi di 0,1 Hz ini sangat menarik. Nanti dicoba saja, lihat apa yang kita pikirkan. Ya. Kalau kita berada di 300 unit koherensi per 3 menit, ya, nggak nyampe 3 hari, ya, kita diberikan jalan yang luar biasa. Kalau yang pengalaman Pak Kun ketika mencapai itu apa, Pak? Sebetulnya banyak, ya. Makanya saya ingin mengajak, ya, kalau saya cerita di sini
mungkin banyak yang meragukan ya. Tapi kalau betul-betul earn the wisdom, melakukan itu dan lihat hasilnya, ya banyak orang terkaget-kaget. Pak, tadi kan sudah disinggung nih sedikit tentang keterkaitan antara koherensi dengan kuantum. Bisa dijelaskan lebih detail nggak kaitannya antara koherensi dengan kuantum? Di mana sih hubungannya sebetulnya? Ya, jadi di dalam realita yang ada saat ini, kita nggak bisa lihat fenomena yang sebenarnya. Nah, maka dari itu semua kita harus lihat dari sumbernya. Ya, vas bunga ini, ya, untuk melihat karakter dari vas bunga ini kita harus lihat nih, ini terbuat dari apa sih? Betul. Oh, terbuat dari apa? Zat ini, zat itu apalagi terus atom terus, nah sampai ke dalam dunia kuantum tadi. Nah, di dalam dunia kuantum ternyata fenomena yang terjadi itu sangat berbeda dengan ini. Kita bisa lebih melihat realita dunia di dalam dunia kuantum tadi. Ya, seperti tadi 1 tambah 1, kalau di sini 2. Ya. Kalau di sini 1 tambah 1 sama dengan berapa? Tidak terhingga ya? Tergantung yang mengamati. Oke. Ya, kalau dia percaya bahwa itu materi, ya 2 hasilnya. Tetapi kalau dia percaya bahwa ini gelombang, dia begitu dia gelombang, dia bisa membelah. Bayangkan tadi foton tadi bisa membelah lebih banyak lagi. Jadi 1 tambah 1 bisa 60, bisa 1000, bisa banyak gitu ya. Tergantung daripada keyakinan dia berapa hasilnya. Makanya manusia sudah diberikan anugerah yang luar biasa. Kita ini makhluk yang luar biasa. Banyak orang yang selalu mengatakan kita adalah manusia rentan dan lain salah. Manusia itu dahsyat banget. Kita mikir kita hanya, misalnya kalau kita analogikan ke kendaraan, kita hanya sebuah becak gitu. Padahal kita ini adalah sebuah Ferrari gitu, atau mungkin mobil terbang gitu ya, yang bisa kita lakukan asal kita tahu rahasianya. Rahasia pertama itu adalah koheren atau selaras. Once kita masuk, kita sudah selaras, terbuka semua. Ya. Yang kita lihat, bahkan kalau kita melek, kita lihat 3 dimensi. Kalau kita merem, kita lihat semuanya. Ya. Jadi jangan salah, kita melihat orang buta tidak melihat, tidak. Orang buta punya dunianya. Nah, gini, saya ingat nih kisah Nabi Sulaiman. Beliau kan bisa bicara dengan hewan nih. Sementara kita tahu bahwa bahasa hewan dan bahasa kita beda. Tapi Nabi Sulaiman bahkan bisa bicara dengan semut ketika dia naik kuda gitu ya. Itu terkait dengan koherensi nggak sih? Ya, itu kan frekuensi ya. Frekuensi, oke. Ya, frekuensi. Jadi kalau sifat gelombang, ya, kalau Tesla kan selalu menyampaikan, kalau kita mau melihat realita dunia, lihatlah dalam terms yang pertama energi, frekuensi dan vibrasi. Oke. Ya. Jadi dia mengeluarkan gelombang. Dia misalnya berbicara, kucing, meong gitu ya, dia berbicara. Kita ngomong, kita berbicara. Kalau gelombangnya ini tadi frekuensi dan beda fasenya tidak sama, kita nggak akan ngerti. Tetapi kalau kita adjust di sini, kita atur, kita sesuaikan, dia sama, dia akan berinterferensi. Itu yang disebut koheren. Ya. Analoginya mungkin sederhana gini. Ada orang yang kucing yang bisa dekat dengan seseorang, ada kucing yang nggak bisa dekat dengan seseorang. Mungkin karena yang bisa dekat itu karena memang ada koherensi ya. Semakin dekat chemistry-nya, ya, maka vibrasinya semakin sama. Misalnya Pak Maman, misalnya kesehariannya hobinya main bola, ya. Kalau saya ikutin, saya coba latihan ikut main bola. Pak Maman main bola, saya juga bisa main bola. Berarti vibrasi kita udah mulai sama. Lama-lama ya, begitu vibrasi sama ya, lama-lama nanti ada namanya synchronicity. Ya. Jadi contoh deh suami istri ya. Itu secara tidak sadar, saya mau nelpon istri saya gitu kan. Ya. Tiba-tiba dia juga pada saat yang sama dia nelpon ke kita juga. Itu karena adanya koherensi. Ya. Misalnya saya mau pilih baju karena ini abu-abu. Kok istri saja pakai baju abu-abu gitu ya. Jadi semacam suatu kejadian ya yang bersamaan ya, itu
Karena vibration tadi. Tapi ada yang bilang kayak gitu biasanya itu kan feeling doang gitu. Ya, itu. Ya. Nah, untuk mengetahui itu, maka dilakukanlah berbagai percobaan. Maka dilakukan berbagai penelitian. Ya. Untuk melihat hubungan satu kejadian dengan kejadian lainnya. Ya, makanya saya selalu melakukan penelitian dasar teorinya dulu, ya, kemudian eksperimentasinya bagaimana, ya. Sehingga dari situ terlihat adanya relasi. Nah, sekarang kita mau tahu nih pengalaman Pak Kun sebagai orang yang pernah mencapai 300 unit koherensi ya. Nah, apa aja sih Pak pengalaman? Nggak apa-apa, dianggap aneh juga nggak apa-apa. Ya. Kita mau tahu gitu kan, mau tahu. Karena memang ini udah sesuatu. Kita tahu lah dari penjelasan Pak Kun aja kita udah tahu bahwa sains itu luar biasa. Ya. Kehidupan ini kalau tanpa sains mungkin nggak akan seperti ini sekarang. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang ajaib ya mungkin nggak juga lah. Karena kayak Nabi Muhammad SAW ya bisa Isra Mi'raj dari Sidratul Muntaha ke ini ya. Dari ya itu ke langit lah. Itu kan sebetulnya juga ada sains di situ. Jadi kan sebetulnya menarik. Kalau pengalaman Pak Kun nih dalam hal koherensi aja apa sih yang pernah sebetulnya banyak gitu ya. Cuma selain mobil ya. Iya. Selain mobil. Ya, ada banyak lah. Saya yakin juga banyak orang yang sudah seperti itu ya. Nah, ya mungkin sederhana aja ya. Sederhana aja. Misalnya kita nih telat nih mau ke bandara nih ya, telat. Waduh, gimana ya? Ini takut ketinggalan pesawat gitu ya. Tapi memang kan dasar kita kan baik gitu ya. Dasar kita memang kita tidak mau untuk telat juga sampai sana gitu. Tapi kita ada suatu kerjaan yang harus selesaikan. Jadi dengan kita optimis ya, positive thinking, kita sampai di sana. Kemudian kita tetap tenang, tidak ada rasa takut, rasa cemas. Dengan niat kita baik, ya, high intention. Jadi niat tuh penting ya. Niat kita yang penting baik, luruskan niat. Kemudian udah visualisasikan, pikirkan bahwa kita sampai di sana tidak telat. Dan sampai di sana tidak telat. Alhamdulillah tidak telat. Ya. Kemudian misalnya ada hal-hal yang lain ya, misalnya intuisi kita juga semakin kuat ya. Misalnya kita mau nyari parkir di mall gitu kan. Waduh, kita mau meeting nih, di mallnya penuh gitu kan. Gimana nih supaya kita dapat parkir yang kosong? Itu namanya intuition ya. Kalau kita koherensi ya, ada kan di jantung kita ada neurons ya, Jadi ada jaringan saraf juga. Jadi otak itu sebetulnya bukan hanya di kepala kita ya, tapi juga ada di jantung kita. Ya. Nah, ini yang membangun semacam intuisi. Ya. Dan intuisi itu kalau dicoba, ya, luar biasa, dahsyat. Ya. Ya bisa dibilang tingkat keakuratannya sangat tinggi. Ya. Jadi, oke. Nanti kita di guidance gitu, ada yang mengguidance kita. Oh, nanti ke kanan, ke sini, nanti ada yang kosong di sini. Ya. Nah, teman-teman, jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa penting sekali bagi kita untuk bisa koheren baik dengan lingkungan maupun dengan orang-orang di sekitar kita, dan juga dengan alam ya Pak Kun ya. Karena dengan adanya koherensi itu, maka akan terjadi sebuah keselarasan. Baik dengan adanya keselarasan itu mungkin banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan ya Pak Kun ya. Mungkin juga jika kita ada masalah dengan orang lain, dengan adanya koherensi, maka masalah bisa selesai gitu ya Pak Kun ya. Dan juga Pak Kun ini sebetulnya punya pengalaman-pengalaman yang ajaib sebetulnya Pak ya, dengan koherensi ini. Cuman beliau tidak mau menyampaikannya, khawatir nanti dianggap dongeng atau sebagainya Pak Kun ya. Makanya tadi Pak Kun menantang, kalau mau tahu seperti apa yang saya alami, mengajak seperti apa yang saya alami dengan adanya koherensi. Silakan berkoherensi dulu. Tapi memang untuk bisa koherensi itu syaratnya agak susah sih ya. Kita nggak boleh iri dan dengki, kita nggak boleh juga menjadi orang yang pemarah, kita nggak boleh menjadi orang yang galau gitu ya Pak Kun ya. Juga nggak boleh negative thinking, artinya kita benar-benar harus punya sifat yang baik. Dan kita juga harus punya keyakinan terhadap diri kita ya Pak Kun ya. Ya, keyakinan, ya termasuk juga keyakinan terhadap semesta ini. Semesta, ya. Makanya untuk mencari
the truth gitu ya, kebenaran itu menjadi penting. Betul. Karena Sang Pencipta sudah menciptakan ini untuk kita pelajari. Betul. Ya. Semua sebenarnya ada tanda-tanda itu sudah diberikan. Ya. Kita juga diberikan ya semacam dalam tanda kutip mentoring untuk melihat itu. Iya. Jadi untuk koherensi juga teman-teman tuh nggak boleh percaya begitu saja dengan omongan orang, karena omongan orang, apalagi yang dalam bentuk persepsi ya, itu belum tentu benar. Sehingga untuk koherensi dituntut untuk mencari kebenarannya. Kalau dalam istilah Islam mungkin tabayun, ya Pak Kun ya. Nah nanti kalau teman-teman sudah bisa koherensi dengan lingkungan, dengan alam, dengan orang-orang sekitarnya, insya Allah mungkin kehidupan akan menjadi lebih baik ya. Lebih baik ya. Jadi kuncinya kalau teman-teman sekarang lagi ada masalah, cobalah untuk berkoherensi dengan orang-orang di sekitar, terutama dengan orang-orang yang jadi masalah dengan kita ya Pak Kun ya. Juga dengan lingkungan, kalau teman-teman punya masalah dengan lingkungan, cobalah berkoherensi dengan lingkungan. Memang ada alatnya, tapi juga bisa digunakan tanpa alat ya Pak Kun ya. Iya. Cara mengukurnya gimana kalau nggak pakai alat? Ya, sebetulnya ada beberapa teknik ya. Cuman harus diperagakan dan lain-lain ya. Saya cuman ada satu hal yang saya ingin sampaikan yang penting ya, bahwa sebetulnya saya, Pak Maman ya dan yang lainnya ini kita tuh entangled, ya kita terpisah secara materi. Padahal sebenarnya kita satu, ya kita secara gelombang kita ini terhubung, saling terhubung satu sama lain. Artinya kuncinya kalau saya membantu Pak Maman, ya sebetulnya saya membantu diri saya sendiri. Ya, kalau saya iri atau mungkin jealous dengan Pak Maman, ya sebetulnya itu akan berdampak ke saya sendiri. Ya, karena kita saling terhubung satu sama lain. Cuman hubungan itu nggak terlihat dengan mata, kasat mata aja, ya, Pak Kun ya. Hubungan. Jadi kalau kita foto pakai foto yang bukan visible lights, itu yang artinya yang frekuensinya tertentu, ya itu akan kelihatan entanglement. Benar. Nah, di tubuh kita juga sebenarnya ada aura ya, cuma nggak bisa kelihatan, dengan alat tertentu baru kelihatan ya Pak. Ya. Kayak gitu. Nah teman-teman, kita sudahi dulu ya perbincangan yang menarik ini. Cuman pesan saya kepada teman-teman, kalau memang teman-teman ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, gitu ya, silahkan mencoba dengan berkoherensi, meskipun nggak punya alat, barangkali ada indikasi-indikasi ya Pak Kun ya. Kalau kita udah koherensi, misalnya masalah kita dengan orang lain selesai, itu mungkin sudah masuk koherensi ya. Terus misalnya ada hewan juga, tiba-tiba karena kita sayang sama hewan jadi dekat sama kita, itu termasuk koherensi ya Pak Kun ya. Jadi banyak indikasinya, meskipun tanpa alat, teman-teman sebetulnya sudah bisa memprediksi atau memperkirakan bahwa kita sudah koherensi dengan yang ada di sekitar kita. Benar Pak Kun ya? Siap. Iya. Nah teman-teman, kita sudahi dulu perbincangan yang menarik ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kun menjadi wawasan baru buat teman-teman, dan juga memberikan manfaat bagi teman-teman untuk kehidupan teman-teman sampai nanti ke depannya. Ya Pak Kun ya. Ya. Makasih Pak Kun. Makasih Pak Maman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.